Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025, Kementerian Agama, LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Di zaman yang serba canggih ini, seorang guru dituntut untuk bisa menyesuaikan diri terhadap teknologi. Maka dari itu, seorang guru dituntut untuk bisa memberikan pembelajaran yang efektif dan menarik. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, unit kerja dari SD Negeri 1 Sidomumpul akan memberikan pembelajaran untuk jenjang SD kelas 5 dengan tema bab 10 keteladanan Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, anak-anakku semua, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan salah satu untuk bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mohon taufik dan hidayah-Mu di dalam belajar, serta limpahkanlah kami ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, marilah kita bersama-sama membaca surat yang biasa kita baca, yaitu surat At-Tin. Surat At-Tin artinya buat. Yuk kita baca bersama-sama agar keimanan kita tambah kuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi
Bil ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Anak-anakku semua, ini untuk kegiatan hari ini nanti kita akan pembelajaran agama, yaitu pendidikan agama Islam. Tapi sebelum kegiatan itu kita lanjutkan, ini Pak Guru mau memeriksa kalian satu persatu. Diawali dengan kehadiran. Ini Pak Guru akan mengabsen satu persatu. Al-Tafunisa Nabila, Aiza Adelia, Celia Sinta Kirana, Jessie, Rihanna, Saskia, Benny Bintang. Baiklah anak-anakku, alhamdulillah untuk anak semua hari ini tidak ada yang berhalangan, semuanya sehat walafiat. Ya, terima kasih untuk kehadirannya di pagi hari ini. Untuk selanjutnya, alhamdulillah juga pakainya komplit. Memakai kaos kaki semua. Alhamdulillah semuanya rapi. Duduknya juga alhamdulillah rapi untuk hari ini. Silakan kita bersiap-siap untuk bisa menikmati pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya kerapian tolong dijaga duduknya yang rapi agar supaya kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Tetap semangat. Anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini di bab yang baru, yaitu di bab 10, Pak Pri ingin bertanya tentang materi yang sebelumnya. Sebelumnya materi kita adalah tentang haji dan kemarin sudah dipelajari tentang rukun haji, wajib haji, syarat haji. Untuk kegiatan haji itu di agama Islam itu dikenal dengan 2 hari raya, yaitu ada yang tahu? Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu yang kemarin kita bahas adalah hari raya Idul Adha yang berkaitan dengan ibadah haji. Tapi kalian tahukah bahwa dulu di Jazirah Arab itu setelah wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu diteruskan oleh para sahabat. Ya, sahabat yang biasa kita kenal itu ada 4 sahabat yang paling terkenal. Itu nanti akan kita bahas. Untuk pembelajaran bab lalu, bab 9, adakah tentang haji dan kurban, adakah yang belum paham? Sudah. Alhamdulillah. Anak-anakku semua, untuk kegiatan di pagi hari ini di bab 10 kita akan belajar tentang sahabat Nabi. Dan ini perlu Pak Pri jelaskan juga bahwa ada 4 orang sahabat Nabi. Kita akan membahasnya untuk hari ini hanya yang pertama, yaitu Pak Pri kenalkan bahwa sahabat yang pertama yang menggantikan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam pembelajaran ini nanti kalian akan belajar yang mana yang pertama adalah tentang biografi atau pribadi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Terus yang kedua, peran
Terus yang ketiga adalah keteladanan dari kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Semoga untuk pembelajaran hari ini kita bisa mengambil manfaatnya dengan baik. Anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini pada bab 10 kita akan belajar tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana nanti kalian akan melihat tampilan materi dalam bentuk video maupun dalam bentuk presentasi. Terus yang kedua akan ada lembar kerja siswa, yang mana pengerjaannya insya Allah akan menyenangkan. Dan yang ketiga adalah tidak kalah pentingnya, ada kuis interaktif tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nanti akan ada kuis interaktif, itu insya Allah juga akan sangat menyenangkan. Dan hari ini yang Pak Guru terangkan, ini semoga bisa kita nikmati bersama di kegiatan di pagi hari. Setelah kalian membuat kelompok, silakan nanti kalian untuk bisa menyaksikan video yang ada di depan. Silakan dicermati baik-baik apa yang ditampilkan di video tersebut. Paham? Dan kita nonton. Baiklah anak-anakku, kalian tadi sudah menyaksikan video tentang biografi atau tentang profil dari Abu Bakar As-Siddiq. Pasti di antara kalian mesti bertanya-tanya, mungkin beberapa pertanyaan yang ada di kepala kalian, siapakah Abu Bakar As-Siddiq, laki-laki atau perempuan, dan lain-lain. Nah ini Pak Guru memberikan kesempatan untuk kalian. Silakan kalau ada perwakilan dari kelompok yang mau bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Nih, silakan. Ada pertanyaannya. Apakah Abu Bakar As-Siddiq seorang pemimpin di negara Arab? Adakah nih yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Ya, ayo silakan. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pemimpin kaum muslim setelah Rasulullah wafat. Oh, baik sekali ya. Ini jawaban dari teman kalian.
ini Pak Fris jelaskan dari jawaban tadi dari teman kalian bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pemimpin. Pemimpin itu kalau dalam di zaman itu seorang raja atau seorang pemimpin. Tapi di sini adalah yang mengakui bahwa dia seorang pemimpin adalah kaum muslim. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pemimpin kaum muslim. Nih, yang mana segala perilakunya itu nanti akan menjadi teladan atau contoh untuk umat muslim. Apakah paham? Berarti peranan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah pengganti Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslim. Seperti itu anak-anak. Untuk selanjutnya silakan kalian juga mempunyai buku paket. Sebelum nanti pembelajaran tambah seru lagi, silakan untuk bisa membaca buku paket yang kalian bawa. Monggo silakan untuk bisa diambil buku paketnya terus dibaca dari halaman 230 sampai 234. Monggo silakan. Baiklah anak-anakku, setelah kalian membaca dari sumber media dalam hal ini adalah buku paket yang telah kalian baca, ini Pak Tri akan mencoba menampilkan lagi apa yang kalian baca tentang peranan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ini penjelasannya, ini adalah profil dari Pak Tri. Pendidikan agama Islam, bab 10 tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu tadi ada berapa orang? Ada 4 orang yang nantinya kita akan bahas satu persatu. Oke, selanjutnya di sini ada Khulafaur Rasyidin. Adakah yang tahu yang pertama khalifah pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang pertama Abu As-Siddiq. Sekali. Untuk khalifah yang kedua Umar bin Khattab. ada Umar bin Khattab. Sementara untuk khalifah yang ketiga Utsman bin Affan. apa benar? Utsman bin Affan. Untuk khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Oke, baiklah, selanjutnya ini adalah peranan dari Abu Bakar As-Siddiq yang pertama. Nabi Muhammad SAW berdakwah tidaklah sendirian. Ada beberapa sahabat yang mendampinginya di Makkah. Ayo kita cari tahu sahabat-sahabat itu. Dari tadi sudah dijelaskan ada Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, terus ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat tersebut menggunakan gelar Khulafaur Rasyidin. Ini gelar dari keempat sahabat Nabi tersebut adalah Khulafaur Rasyidin. Kita akan bahas yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Itu tidak menampilkan wajahnya. Mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli siapa? Yang bisa bicara?
bin Abi Quhafah. Ini ada Abdullah bin Abi Quhafah. Nih, Abu Bakar Siddiq dilahirkan di kota Mekah kurang lebih 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Berarti antara Nabi Muhammad SAW dengan Khalifah Abu Bakar Siddiq atau Abu Bakar Siddiq itu tua yang mana? Nabi dengan Abu Bakar? Tua Nabi, karena kalau Nabi Muhammad SAW itu pas tahun gajah. Abu Bakar lebih muda dibandingkan Rasulullah Muhammad SAW. Ini masih mengenal Abu Bakar Siddiq. Beliau diberi gelar Abu Bakar karena kedudukannya yang terhormat oleh bangsa Quraisy pada waktu itu, bahwa Abu Bakar itu adalah sebuah, seperti ini kalau sekarang, sebuah marga, tanda kehormatan sebuah keluarga. Abu Bakar itu mendapatkan gelar Abu Bakar karena dia termasuk suku yang dihormati di bangsa Quraisy. Sementara untuk As-Siddiq itu diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Siddiq artinya benar, Siddiq artinya benar. Ini karena Abu Bakar As-Siddiq itu membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj, yaitu adalah kejadian luar biasa di mana Nabi Muhammad SAW itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa terus naik ke Sidratul Muntaha atau langit yang ke-7 untuk menerima apa? Untuk menerima apa? Perintah. Baik, perintah Allah berupa perintah Allah berupa perintah sholat. Ini keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Masa pemerintahan beliau ini ingat-ingat, masa pemerintahan Abu Bakar hanya selama 2 tahun. Tidak lama, hanya selama 2 tahun. Tapi ketika beliau menjabat menjadi khalifah, sangat tegas dalam mempersatukan umat Muslim, karena setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat, banyak sekali yang namanya mengaku-ngaku sebagai Nabi. Aku Islami, tuh, kamu yang salah, dan lain itu Khalifah Abu Bakar Siddiq yang menyatukan umat Islam. Khalifah Abu Bakar Siddiq. Terus selanjutnya ini juga masih keteladanan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Ini sifat-sifat beliau yang sangat dominan, yaitu adalah adil dan bijaksana. Ini ingat-ingat sifat atau keteladanan Abu Bakar Siddiq yang paling tampak adil dan bijaksana. Beliau juga bersikap santun. Santun itu berarti dia mempunyai adab atau sopan santun. Rendah hati, orang sombong, tidak sombong, pengasih, suka memberikan pertolongan kepada yang lain tanpa membeda-bedakan, serta setia dalam persahabatan. Ini tidak pandang dulu sahabatnya, walaupun itu kafir, biasanya kalau sudah bersahabat dengan Abu Bakar, dia akan masuk Islam ini. Terus ada lemah lembut terhadap orang-orang yang lemah, suka membela kaum lemah. Abu Bakar As-Siddiq. Meneladani Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari, ini tadi juga kalian sudah baca, kecintaan, kesetiaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ingat cerita bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah mendampingi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, sampai di tengah jalan dikejar-kejar oleh kaum kafir, dan yang menemani adalah Abu Bakar. Itu sangat setia kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, ketulusan dan keteguhan dalam berdakwah. Dia kalau berdakwah sangat tegas dengan segala ilmu yang dia miliki dan dengan segala pemahaman yang didapat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ketulusan dan keteguhan dalam
bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah senantiasa bersegera melakukan kebaikan, tidak menunda-nunda kebaikan. Ingin menolong seseorang, dia langsung menolong, tidak menunda-nunda pengorbanan diri di jalan Allah. Dia mengorbankan dirinya, kepentingannya, waktunya untuk syiar agama Islam. Hidup tawadhu dan sederhana, walaupun pemimpin, walaupun raja, tapi Abu Bakar itu adalah seorang yang sederhana. Bahkan ada cerita bahwa kaumnya itu hampir tidak mengenali beliau waktu dia berjalan ke pasar karena pakaiannya sangat-sangat sederhana. Itulah keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah anak-anakku, demikian yang tetap tak perlu sampaikan. Ini selanjutnya kita akan bermain dengan materi tersebut. Nanti akan ada beberapa lembar kerja yang akan kalian terima. Silakan untuk bisa dikerjakan bersama. Paham? Dapat dimengerti? Oke, silakan. Ini ada beberapa lembar kegiatan yang bisa kalian nanti dikerjakan. Baik anak-anak semua, apakah lembar kerja telah dikerjakan semua? Sudah. Sudah komplit? Sudah. Adakah yang belum? Oke, kalau sudah, mari kita bahas satu persatu dari apa yang ada di lembar kerja. Untuk yang pertama, itu ada keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq. Oke, silakan. Ini untuk yang pertama, apa keteladanan yang bisa kita ambil? Kesetiaan dan ketaatannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk yang selanjutnya, yang kedua silakan dibaca dari kelompoknya Nabila. Senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Untuk yang selanjutnya dibaca dari kelompoknya Celia. Hidup tawadhu dan sederhana. Untuk yang selanjutnya dibaca dari kelompoknya Davi. Ketulusan dan keteguhannya dalam berdakwah. Baik, terima kasih bahwa kalian semua telah menjawab dengan sempurna. Aplaus untuk kita semua. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan bermain kuis Islam. Dengan penuh semangat, yuk tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ini di antara kalian adakah yang mau bermain? Oke, silakan. Untuk yang pertama siapa? Yang pertama, Celia. Oke, silakan. Lihat di sini. Celia, silakan untuk bisa maju. Ini kita akan bermain kuis tentang tema keteladanan Khulafaur Rasyidin. Ini ada kuisnya seperti ini. Are you ready? Ready. Oke, ini silakan pilih di antara 1, 2, dan 3. Silakan untuk bisa ditekan angka yang kamu inginkan. Ayo. Silakan. 2 klik. Pertanyaan nomor 2. Abu Bakar karena kedudukannya yang terhormat oleh bangsa Quraisy, ini dia diberikan sebuah gelar. Dia juga diberi gelar As-Siddiq oleh Rasulullah SAW. Jadi pertanyaannya, apa arti dari As-Siddiq? Celia.
Artinya? Oke. Adakah yang tahu di sini arti asidik? Kejujuran, apalagi? Benar, apalagi? Oke, ayo kita lihat jawabannya. Asidik, apakah jawabannya? 1, 2, 3. Jawaban yang benar adalah benar atau orang yang dapat dipercaya. Oke, itu sekali terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, adakah yang mau maju? Silakan. Silakan dulu Aza. Oke, silakan. Ayo maju Aza. Oke, ini silakan pilih. Tadi yang sudah dipilih adalah angka 2. Ini silakan dipilih. Kamu mau angka berapa, Dok? Silakan dipilih. Silakan dipilih. Oke, angka 5. 1, 2, 3. Cetut. Oke. Berapa lama? Ini. Berapa lama masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq? Berapa, Azza? 2 apa? 2 tahun. Adakah yang tahu dari teman-teman semua? Berapa tahun? 2 tahun. Oke, kita lihat jawabannya. Benar atau salah 2 tahun itu? 1, 2, 3. Selama 2 tahun. Betul sekali ya, silakan. Teman kalian. Oke, satu lagi yang laki-laki, silakan. Monggo silakan. Putra, ayo Put, silakan. Kita akan bermain kuis. Oke, silakan bisa dipilih mana yang akan kamu pilih. Nomor 4. 1, 2, 3. Pertanyaannya, Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di? Oke, ada yang tahu jawabannya? Ada yang beda? Di Kota Mekah. Kita lihat jawabannya. Oke, 1, 2, 3. Kota Mekah. Oke, itu salah. Ketik kata Mekah. Betul sekali. Kasih aplaus untuk teman kalian. Oke, ini teman-teman kalian sudah menunjukkan keberaniannya dalam maju dalam menjawab pertanyaan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini bahwa kita meneladani tentang keteladanan dari khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang mana dia lahir di mana? Di kota Mekah. Kurang lebih dia menjabat selama 2 tahun, dan juga beberapa kategori-kategori keteladanan yang bisa kita ambil bersama. Untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah dari kalian semua bersemangat dengan baik mengikuti kuis dari awal sampai dengan akhir. Nah ini untuk kegiatan selanjutnya adalah ini Pak Guru juga punya yang namanya lembar refleksi. Silahkan nanti bisa diisi tentang perasaan untuk hari ini. Nanti bisa dituliskan di lembar refleksi tersebut. Ini tentang perasaan yang ada tentang pembelajaran hari ini. Ayo silakan untuk bisa diisi sesuai dengan perasaannya masing-masing. Apakah hari ini sedih? Apakah hari ini marah? Ataukah bahagia? Ataukah biasa saja? Ataukah menggelikan atau sangat menyenangkan? Silakan untuk bisa diisi dengan baik.
hal yang kulakukan ke depan setelah mempelajari ini. Nah, kalau kamu sudah mempelajari ini, ke depannya mau seperti apa? Sudah mengisinya? Oke, ini silakan untuk refleksi hari ini bisa salah satu perwakilan bisa mengungkapkan. Ini adakah yang mau mengungkapkan? Vio, ya silakan ini. Itu bisa dibacakan ada di sini. Yo. Bagaimana perasaanmu hari ini, yo? Oke. Materi yang kamu dapat hari ini apa? Baik, kasih untuk teman kalian. Baik anak-anakku semua, bahwa kegiatan merealisasikan kalian telah selesai dalam mengerjakannya. Ini hanya informasi untuk pertemuan kita selanjutnya. Bahwa khalifah yang kedua itu siapa? Umar bin. Nah, ini silakan kalian untuk materi selanjutnya kalian bisa mencari sumber belajar, bisa melalui internet, bisa melalui buku paket. Silakan kalian untuk bisa belajar terlebih dahulu tentang profil maupun keteladanan dari khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab, dan perilaku-perilaku yang bisa kita contoh di zaman sekarang ini. Dan ingat juga bahwa kalian belajar di hari ini nantinya akan dibawa sampai tua. Dan juga jangan sampai lupa bahwa belajar agama itu adalah digunakan seumur hidup, seperti mengaji. Mengaji itu kalau kita belajar satu kali dan kita paham, kita akan dibawa sampai dengan tua. Seperti itu. Dan jangan sampai lupa bahwa belajar adalah sampai tua atau sepanjang hayat. Baik, sebelum pembelajaran ini kita tutup, adakah pertanyaan untuk materi di bab 10 ini? Adakah yang mau bertanya? Alhamdulillah, berarti kalian insya Allah paham. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Dan saya Edi Wawo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.